Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana Anda lihat di kamera, saya saat ini tidak di rumah, tapi saya sedang di Purwokerto, di hotel. Ya, saya baru aja sampai tadi, istirahat sebentar, mandi, lalu ngajar yang semester 6C akuntansi. Maghrib lalu langsung nyambung Anda. Jadi meskipun saya sedang dinas keluar kota dan juga saya baru nyampe, saya tidak melalaikan kewajiban saya untuk mengajar. Oleh karena itu saya juga berharap sebaliknya Anda juga demikian, kuliah tetap berlangsung, karena inilah keuntungannya secara daring, bisa kita lakukan di mana saja, tidak harus di satu tempat tertentu. Cuman kadang-kadang memang karena ada kegiatan-kegiatan atau mungkin saya dalam perjalanan belum sampai, jadi itu bisa diganti waktu lain, karena memang tidak bisa dipaksa juga kalau keadaannya memang tidak memungkinkan. Tapi sepanjang memang memungkinkan, kita tetap menyelenggarakan kegiatan kuliah ini. Pada hari ini akan kita bicarakan adalah tentang sistem pemilihan umum. Tapi saya berharap bahwa apa yang sudah kita kuliahkan pada waktu-waktu yang sebelumnya dan yang kemudian sudah di-upload, itu saya mengharap Anda untuk menyimaknya kembali sebagai mengingat dan juga untuk refreshing, atau mungkin Anda sendiri pada waktu itu jaringan kurang bagus, atau mungkin pada waktu itu Anda sedang ada kesibukan sehingga tidak bisa ikut kuliah. Semua pengetahuan yang sudah saya sampaikan itu hendaknya bukan sebagai suatu beban bagi Anda hanya untuk sekedar mencari-cari nilai, tapi juga menjadi pengetahuan bagaimana seharusnya kita berperilaku di tengah masyarakat yang kita ketahui sekarang ini kondisinya seperti ini ya. Karena masalah-masalah yang kecil, masalah-masalah yang sepele, ada perbedaan sedikit saja antar golongan, lalu kemudian menjadi rawan terjadinya perpecahan. Apalagi kita melihat bahwa banyak sekali upaya-upaya untuk mengganggu ketenangan masyarakat yang dilakukan oleh banyak golongan, walaupun itu jumlahnya belum mampu untuk membuat suatu gonjangan yang besar, tapi dikhawatirkan kalau kita tidak memahaminya dengan baik, lama-kelamaan seperti bola salju akan membesar, makin membesar, sehingga pada akhirnya akan sampai pada suatu kondisi yang membahayakan bangsa kita. Oke, kita sebagai suatu negara yang menganut sistem demokrasi, yang kita ketahui bahwa demokrasi berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang artinya adalah kita menginginkan bahwa mereka-mereka yang akan duduk selaku pejabat, selaku pemimpin, selaku pengendali negara ini adalah tidak berasal dari kalangan-kalangan elit tertentu seperti kalangan bangsawan, kalangan pembesar, dari kalangan petinggi partai politik saja, tetapi juga bisa berasal dari kalangan rakyat biasa, ya, tentu melalui suatu sistem yang teratur, melalui suatu tata cara yang teratur, sehingga pada akhirnya mereka yang semula merupakan rakyat biasa pada akhirnya bisa menjadi pemimpin. Bukti yang paling nyata dari hasil demokrasi yang kita anut adalah misalnya seperti ya presiden kita sekarang, ya. Presiden kita sekarang mungkin sekitar 20-25 tahun yang lalu itu merupakan seorang pengusaha furniture yang tidak pernah mungkin membayangkan bahwa suatu saat
beliau akan bisa menjadi pemimpin negara menggantikan presiden-presiden terdahulu, ya. Sampai pada akhirnya kemudian karena sistem demokrasi yang kita anut, maka kemudian ada kesempatan bagi beliau untuk kemudian memasuki dunia politik untuk menjadi wali kota, ya, pemimpin lokal di Solo, lalu kemudian naik lagi menjadi pemimpin di ibu kota negara, dan bahkan pada saat ini bisa menjadi pemimpin negara, ya. Itu adalah buah dari satu sistem demokrasi. Jadi artinya Anda yang sekarang ini mahasiswa, kalau Anda memperlihatkan suatu prestasi yang baik dan berorganisasi dengan baik, Anda mampu tampil dengan baik, Anda mengikuti alur-alur sesuai dengan sistem yang berlaku, tidak mustahil suatu saat Anda akan juga bisa menjadi pemimpin negara. Ya, setiap orang memiliki kesempatan tersebut di dalam suatu negara demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, artinya rakyat juga ikut berperan serta di dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam arti kita semua ikut berpartisipasi untuk menentukan arahnya negara ini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita memilih pemimpin melalui pemilihan umum, ya kan? Jadi andai kata kita dalam pemilihan umum itu kemudian memilih satu partai tertentu yang kemudian juga sudah kita ketahui program-programnya, ya, kemudian kita dengan sadar mendukung mereka, memilih mereka sehingga akhirnya mereka menang, itulah artinya kita rakyat menentukan juga jalannya pemerintahan, rakyat menentukan juga arahnya pembangunan negara. Karena dari sekian banyak partai itu kan pasti ada perbedaan antara satu partai dengan partai yang lain program-programnya, ya. Kemudian kita memilih salah satu dari partai tersebut, ya, sehingga kemudian berarti kita mendukung apa yang mereka rencanakan. Ketika kemudian mereka berhasil menjadi pemenang, berarti kitalah yang mengantarkan mereka untuk bisa menjalankan apa yang menjadi rencana-rencana mereka, apa yang menjadi program-program mereka. Ini berarti bahwa dalam demokrasi rakyat yang juga menentukan arahnya. Karena dari sekian partai kan ada yang arahnya ke kanan, ada yang arahnya ke kiri, ada yang arahnya lurus, ada yang arahnya ke sana kemari, beda-beda. Lalu kita memilih salah satu, berarti kita yang menentukan. Oleh karena itu di dalam suatu pemilihan umum hendaknya kita semua tahu persis apa yang menjadi program dari masing-masing partai yang akan kita pilih. Jadi kita bukan sekedar memilih asal-asalan. Begitu juga dengan calon presiden, calon pemimpin negara yang akan kita pilih pada tahun 2024 yang akan datang. Itu jangan sekali-kali kita hanya memilihnya berdasarkan suka atau tidak suka, hanya memilih berdasarkan kedekatan atau sentimen-sentimen yang sifatnya irasional. Tidak, kita harus mampu melihat apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka programkan. Karena apa? Pilihan kita akan menentukan arahnya, jalannya pembangunan. Kalau kita salah milih, berarti kita nantinya akan menerima akibatnya juga. Kalau ternyata apa yang kita harapkan ternyata tidak dilakukan oleh pemimpin, oleh karena kita tidak memilih sesuai dengan apa yang kita ketahui, ya jangan salahkan lah kalau kemudian apa yang kita harapkan tidak dilakukan oleh pemimpin. Jadi dengan demikian pemilu itu adalah wujud dari demokrasi yang esensi kedua, yaitu pemerintahan oleh rakyat, ya. Dan yang ketiga, esensi dari suatu demokrasi adalah pemerintahan atau pembangunan itu hasilnya adalah untuk rakyat. Jadi dengan demikian seandainya kita tidak mengetahui persis arahnya, programnya, tujuannya, apa yang akan dilakukan oleh satu partai, oleh seorang pemimpin, lalu kemudian ternyata kita mendapatkan suatu kebijakan,
pembangunan negara tidak sesuai dengan yang kita harapkan, berarti kan pemerintahan untuk rakyat, artinya baik atau buruk dari hasil pemerintahan ya rakyat sendiri akan mengalami gitu ya. Jadi jelas bahwa esensi dari demokrasi bukan sekedar Anda itu kemudian hura-hura, kemudian bisa teriak-teriak, kemudian bisa menyampaikan kritik, bisa menyampaikan melakukan demo suka-suka ya. Tidak seperti itu. Artinya demokrasi itu adalah kita menyuarakan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita ketahui dengan baik, sesuai yang menjadi keyakinan kita. Lalu kemudian kita juga ikut bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih tersebut ya. Jadi pemerintahan dari rakyat memberi kesempatan kepada semua rakyat untuk bisa tampil jadi pemimpin oleh rakyat, artinya kita yang menentukan arahnya kemana sesuai dengan pilihan kita di dalam pemilihan umum. Lalu kemudian juga untuk kita, untuk rakyat, hasilnya kita akan menikmati. Bukan berarti kemudian kita bisa menghindar apa yang menjadi kebijakan pembangunan, apa yang menjadi hasil pembangunan, kan kita nggak bisa menghindar. Kita harus mau tidak mau ya, suka atau tidak suka apa yang menjadi kebijakan dari pemerintahan, kita akan mengalaminya gitu ya, harus menerimanya gitu ya. Itulah sebabnya sebagai suatu warga negara yang baik, kita harus mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita supaya kita bisa berpartisipasi secara benar ya di dalam rangka pembangunan negara ini gitu. Pemilu tinggal 2 tahun lagi nih, malah tidak sampai 2 tahun penuh. Kalau sekarang bulan Juni, pemilu itu pada 14 Februari 2024, kan tidak sampai 2 tahun lagi tuh. Kalau 2 tahun lagi kan berarti Juni 2024. Karena dilakukannya pada bulan Februari, berarti kan nggak sampai 2 tahun lagi. Gaungnya sudah kelihatan dari sekarang, sudah terdengar sekarang, orang sudah mulai ramai mematok-matok diri, dalam arti merasa diri sanggup menjadi pemimpin, sanggup menjadi presiden, sanggup menjadi wakil presiden, dan juga kemudian mulai mencari-cari pasangan yang akan ditampilkan, dijual kepada rakyat. Nah, maka sebagai pihak yang akan menentukan menang atau tidaknya mereka, tampil atau tidaknya mereka, terpilih atau tidaknya mereka, ya kita tentu harus memainkan peran kita secara baik, memainkan peran kita bahwa kita ini orang lagi diperluin nih ya, kayak ini anak gadis nih, semua nih anak-anak apa. Kalau tentu Anda melihat bahwa seorang pemuda ingin mendapatkan Anda, tentunya Anda tidak asal-asalan kan. Anda harus melihat siapa mereka, apa latar belakang mereka, apa kemauan mereka, bagaimana sifat mereka, plus minus kalau sampai kita menerima pinangan mereka. Tentu kan kita tidak asal-asalan, dan kita berhak untuk menilai mereka. Kita akan menentukan, karena apa? Karena nantinya kan yang akan mengalami dalam rumah tangga itu ya Anda sendiri, bukan siapa-siapa ya kan ya. Jadi di dalam hal menentukan pemimpin juga begitu, karena kita tahu bahwa hasilnya yang akan mengalami adalah kita sendiri, ya kita harus hati-hati, jangan asal-asalan. Kita harus tahu persis siapa mereka. Jangan karena dipengaruhi oleh omongan orang, jangan karena ada suara-suara yang begitu gencar mempromosikan diri, mengkampanyekan diri, lalu kemudian kita tanpa sadar, tanpa mengetahui dengan baik, apalagi kemudian hanya berdasarkan sentimen-sentimen yang sifatnya primordial, ya nanti kita terjebak jadi sara, bukan sebagai seorang yang menentukan pilihan dengan baik. Ingat ya, untuk Indonesia itu kita harus rasional, dalam arti jangan menentukan segala sesuatu itu hanya berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan. Ya ini yang nanti akan mengarah kepada politik identitas ya. Ingat, kalau misalnya politik identitas itu sendiri sebenarnya juga bukan sesuatu yang salah. Cuman kalau ada orang yang kemudian mengatasnamakan suatu golongan mayoritas tertentu seolah-olah hanya mereka yang mewakili, itu kagak benar juga ya kan. Ya, jadi harus kita pinter, harus kita cerdas. Makanya saya sering bolak-balik saya ngomong, mahasiswa itu harus ngerti politik supaya tidak dipolitikin orang.
mahasiswa itu jumlahnya luar biasa. Jangan sampai Anda kemudian digiring ke kanan, digiring ke kiri, dibawa ke sana, dibawa kemari, padahal Anda sendiri nggak ngerti apa-apa. Seperti bebek yang digiring sana kemari, atau seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Nah, tanpa ngerti apa-apa, ikut-ikutan aja. Saya sangat tidak suka dengan mahasiswa seperti itu. Ya Anda bukan nggak boleh berpolitik, malah justru harus ngerti politik. Anda bukannya nggak boleh ikut-ikutan politik, nggak ada masalah, itu juga hak Anda sebagai warga negara. Yang tidak boleh adalah Anda menjadi apa ya, katakanlah Pak Turut, hanya sekedar ikut-ikutan, nggak ngerti masalah. Itu yang sangat saya tidak harapkan seperti itu. Oke, jadi yang akan kita bicarakan sebagai inti dari kuliah hari ini adalah di dalam sistem pemilihan umum sebagai satu cara untuk memilih para pemimpin, ya, baik itu yang duduk di lembaga legislatif seperti DPR, MPR, DPD, maupun yang akan duduk di lembaga eksekutif yaitu presiden, wakil presiden, gubernur dan sebagainya. Itu ada sistem-sistem tertentu secara teoritis yang harus kita pahami juga, yang mungkin nantinya ketika Anda menjadi penentu juga di dalam kebijakan negara ini, suatu saat Anda harus memilih mana sistem yang terbaik, ya. Mana sistem yang terbaik? Apakah sistem yang dijalani selama ini sudah sistem yang terbaik dalam arti benar-benar menghantarkan orang terbaik menjadi pemimpin di negeri ini, atau kita salah menerapkan sistem sehingga kemudian kita menghasilkan para pemimpin yang tidak seperti kita harapkan karena kita yang salah menerapkan sistem, ya. Jadi ada beberapa sistem yang mungkin kita perlu pahami secara teoritis, ya. Yang pertama adalah sistem distrik, ya. Di dalam sistem distrik atau yang dikenal sebagai plurality system, wilayah pemilihan dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan, ya. Misalnya wilayah pemilihan misalkan Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, ya, atau ya sebagai seluruh Indonesia, ya. Nanti di dalam wilayah-wilayah tersebut akan dibagi-bagi menjadi beberapa distrik pemilihan. Misalnya di Jakarta dengan luas sekian, dengan jumlah penduduk sekian, berdasarkan perhitungan matematis tertentu akan dibagi menjadi beberapa distrik, gitu. Demikian juga Banten yang secara luas wilayah pastinya lebih besar dari Jakarta, ya, gedenya gitu luasnya. Nah, tapi di dalam jumlah penduduk belum tentu lebih besar dari Jakarta, ya. Mungkin malah gedean Jakarta walaupun wilayahnya lebih sedikit, gitu. Wilayahnya lebih sempit tetapi jumlah penduduknya lebih besar di Jakarta. Banten akan dibagi menjadi beberapa distrik pemilihan. Begitu juga dengan daerah-daerah lain, semua akan dibagi menjadi distrik-distrik pemilihan berdasarkan suatu rumus tertentu untuk melakukan alokasi kursi. Kita sekarang ini bicara tentang ini dulu deh, tentang pemilihan anggota legislatif, ya, anggota DPR maupun MPR. Nah, jadi di sana itu rumusnya secara umum adalah mayoritasnya adalah 50% plus 1, ya, yang disebut sebagai simple majority, ya. Jadi artinya yang menang itu adalah kalau dia menang setengah plus 1, gitu. Jadi artinya setiap distrik itu nanti akan dipilih, ya, di antara sekian banyak partai-partai, ya. Kan mereka akan berebut untuk merebut suara dari para pemilih. Nah, yang menang adalah kalau berhasil mencapai 50% plus 1 atau di mayoritas, ya, di atas 60%, 50% atas lah. Nah, sistem distrik biasanya juga disebut sebagai a single member constituency, ya. Artinya di dalam satu distrik tersebut hanya ada satu perwakilan, yaitu yang mayoritas,
ya, single member constituency. Ada juga yang memberikan nama istilah itu single member district, sama atau kurang lebih. Artinya setiap distrik itu yang akan menang hanyalah satu, ya itu yang paling mayoritas. Contohnya gini, kalau misalnya di wilayah Jakarta deh, katakan Jakarta itu kan terbagi atas 5 wilayah ya. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ada 5. Berarti Jakarta itu akan dibagi menjadi 5 distrik. Nah, dibagi menjadi 5 distrik, nanti di dalam distrik-distrik itu kan akan dilakukan pemilu oleh partai A, partai B, partai C dan sebagainya ya, para peserta ya pemilu itu. Nanti yang akan menang mewakili wilayah atau distrik tersebut adalah yang berhasil mencapai angka 50% per satu, atau single member majority gitu ya, single member majority tadi. Sehingga misalnya kalau di wilayah Jakarta Pusat, kita mulai dari pusat, dilihat tuh partai A sekian persen, partai B sekian persen, partai C sekian persen, dan seterusnya. Maka yang mencapai mayoritas atau 50% plus 1, setengah plus 1 adalah yang akan menjadi wakil dari wilayah tersebut. Wakil dari wilayah tersebut duduk di DPR ya. Misalnya menang adalah katakanlah partai PDIP misalnya gitu. PDIP berhasil mencapai 50% plus 1. Maka untuk wilayah Jakarta Pusat tadi ya hanya satu, yaitu dari PDIP yang akan melenggang ke Senayan menjadi anggota DPR. Sementara yang lain yang tidak berhasil mencapai 50% plus 1 itu gugur dengan sendiri, suaranya hilang udah. Nah, kemudian nanti lihat lagi di Jakarta Barat, siapa yang menang? Oh, ternyata Nasdem. Sistemnya sama, hanya satu nantinya, single member konstituensi tadi, jadi cuma satu. Maka kemudian partai yang menang sebagai mayoritas, dia yang melenggang menjadi wakil dari Jakarta Barat. Demikian juga Jakarta Utara, siapa yang menang? Ya, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, siapa yang menang? Kalau ternyata semua wilayah itu kemudian misalnya dimenangkan oleh PDIP, berarti untuk Jakarta masuk ke Senayan itu adalah wakil-wakil dari PDIP semua, dan berarti yang lain nggak ada punya wakil di DPR gitu, nggak punya wakil kan, cuma satu gitu. Nah, jadi ini sistemnya ini kita lihat jumlah wakil rakyat dari beberapa daerah itu ya hanya mereka yang menang di dalam pemilihan umum dan menjadi mayoritas. Jadi kalau misalnya dikatakan di Jakarta sekian, kemudian daerah lain sekian, kan beda-beda ya distriknya ya. Saya nggak tahu kalau di Banten itu berapa kabupaten kota, itu berarti kan memang distriknya juga beda dengan banyaknya yang ada di Jakarta. Jawa Tengah yang luasnya makin besar, kemudian ada kabupaten kota yang lebih besar lagi. Nah, itulah yang kemudian para pemenangnya akan menjadi anggota-anggota DPR. Itu disebut sebagai single member constituency ya. Jadi artinya ya bisa saja kan di Jakarta yang menang adalah partai ABC ya, terus kemudian yang di Banten mungkin CDE atau ACD dan sebagainya gitu ya. Tentunya setiap sistem itu akan berbeda-beda satu sama lain. Nah, itu sistem yang pertama.